Di tengah permasalahan lingkungan yang kian kompleks, Pondok Pesantren Al-Islam Kambitin menghadirkan solusi kreatif melalui program Arboretum Bambu. Bekerja sama dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri, program ini menjadi perpaduan unik antara upaya konservasi air dan sumber edukasi dan ekowisata. Bagaimana perjalanan mereka membangun Arboretum ini? Simak liputannya berikut ini. Inilah Arboretum Bambu, sebuah kawasan yang dikembangkan sebagai upaya penangkaran dan pelestarian berbagai macam jenis bambu di Pondok Pesantren Al-Islam Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Masalah ketersediaan air yang kerap dialami pondok pesantren, terutama saat musim kemarau, menjadi titik awal gagasan menanam bambu sebagai solusi jangka panjang, mengingat kemampuan tanaman ini menyimpan cadangan air yang cukup besar. Ketua Arboretum Bambu Pondok Pesantren Al-Islam Kambitin, Abdul Hakim, menceritakan perjalanan panjang ini dimulai dari diskusi internal bersama Dewan Guru dan Ustadz, hingga akhirnya menemukan solusi menanam bambu pada tahun 2023. Awalnya sebanyak 500 bambu lokal ditanam di area belakang pondok dekat kandang kambing, dan 60% diantaranya berhasil tumbuh. Pada tahun 2023 kita mengeluh karena sumber air yang sulit di pondok ini. Pada saat itu musim kemarau, terus kita diskusi dengan Dewan Guru, Ustadz senior. Nah, terbentuklah panitia, terbentuklah penanggung jawab untuk penanaman bambu. Nah, kenapa kami milih menanam bambu? Karena bambu itu salah satu tanaman yang menampung air yang begitu banyak, sehingga kalau musim kemarau tiba, kita masih memiliki kesediaan air yang cukup. Ide ini mendapat respon positif dari PT Adaro Indonesia melalui program Adaro Santri Sejahtera yang dijalankan Yayasan Adaro Bangun Negeri. Konsep Arboretum berkembang dari sekedar konservasi air menjadi program berkelanjutan yang mengedepankan edukasi, kolaborasi, dan kemandirian. Adaro menyusun program Arboretum yang lebih terstruktur pada tahun 2024. Bekerja sama dengan Self Learning Institute, Adaro menyediakan bibit dari 43 jenis bambu lokal dan internasional, serta mengadakan pelatihan agar Ponpes mampu mandiri dalam mengelola arboretum dan menumbuhkan kesadaran lingkungan. Pelatihan diberikan kepada perwakilan Ponpes selama 2 minggu di Cibinong, Jawa Barat untuk mendalami teknik penanaman, perawatan, pengawetan, hingga pembuatan kerajinan bambu. Yang kita tanam di tahun 2023 itu varietasnya lokal. Jadi ada bambu hijau lokal dan kemudian ada bambu betung gitu. Jadi semuanya memang lokal, yang tujuannya memang waktu itu hanya untuk konservasi air kayak gitu. Nah, aspek itu yang mungkin kita cukup fokuskan gitu. Tetapi untuk saat ini kita perluas lagi nih kayak gitu. Jadi tidak hanya sekedar untuk fungsi hidrologi, tetapi kita juga ingin bahwa menjadikan Pondok Pesantren Al-Islam ini sebagai mungkin bisa jadi saya katakan satu-satunya pondok pesantren yang menjadi pusat arboretum bambu yang ada di Kalimantan, seperti itu, di ranah pesantren ya. Jadi kita mengharapkan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini bisa dijadikan sebagai pusat wisata edukasi bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan khususnya, seperti itu. Setelah pelatihan, pihak Ponpes kembali berembuk dan sepakat untuk memindahkan area penanaman ke lokasi yang lebih strategis karena tantangan akses dan perawatan di area terdahulu, sehingga dipindahkan ke lahan seluas lebih dari 0,5 hektar yang berlokasi di sebelah kiri setelah portal masuk jalan utama pondok. Sebelumnya, area ini adalah lahan pohon karet dan kebun rambutan yang menjadi sumber penghasilan tambahan pondok.
Penanaman bambu di area baru ini dimulai pada bulan Januari sampai Februari 2024. Hingga kini November 2024, sebanyak 172 pohon bambu dari 43 jenis bambu sudah tertanam. Pertumbuhan bambu yang saat ini ditanam, alhamdulillah sesuai dengan harapan. Tapi dari segi tumbuhan bambu itu ada berbagai macam jenis. Ada bambu yang monopodial. Monopodial itu dia tumbuhnya berjarak lah. Ada satu rumpun, nanti jaraknya mungkin 2 kilan tumbuh lagi. Nah, ini jenis bambu yang sulit tinggi. Dia emang bambunya bambu kecil, bambu hias. Nah, sedangkan bambu yang tumbuhnya menjulang tinggi itu bambu-bambu petung, bambu-bambu yang jenisnya emang besar. Jadinya pertumbuhannya itu jauh lah, beda. Walaupun tanamannya sama waktunya, tapi dari segi pertumbuhan dia berbeda karena menyesuaikan jenisnya juga. Untuk mendukung keberlanjutan program Arboretum Bambu, Adaro juga memberikan pelatihan kepada para santri dengan mendatangkan pemateri Direktur Self Learning Institute, Muhammad Irfan Efrijal, pada 27 Agustus 2024 lalu. Para santri belajar cara menanam, perawatan, hingga pemanfaatan bambu. Jadi sebenarnya kalau program Adaro Santri Sejahteranya sendiri kan sudah exit ya di tahun 2023 kayak gitu. Tetapi komitmen kami tentunya untuk tetap program ini agar tetap continue atau berlanjut, yakni dengan melakukan edukasi tentunya kepada para ustadz, kemudian kepada para santri gitu, agar program ini bisa dijalankan oleh mereka dengan baik. Contohnya adalah misalnya kita berikan waktu itu pelatihan oleh narasumber kami dari Self Learning Institute, kemudian langsung mempraktekkan dengan menanam bambu, dan ini dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada di pondok pesantren gitu, di mana anak-anak ini satu bambu yang kita tanam ada 2 kakak asuh yang senantiasa menjaga dan merawat bambu-bambu ini. Pasca pelatihan, Ponpes Al-Islam Kambitin melibatkan santri langsung dalam perawatan arboretum ini. Dengan membagi tanggung jawab perumpun bambu kepada 2 orang santri, pembagian area dibagi menjadi zona putra dan putri. Salah seorang santri, Muhammad Rafid Hidayat, merasa antusias menjalankan tanggung jawabnya dalam merawat bambu-bambu ini. Ia dan teman-temannya diberi tugas membersihkan area, menyiram, dan memastikan tanaman bambu tetap tumbuh subur. Menurut Rafid, keberagaman 43 jenis bambu ini memberikan pengalaman baru dan menarik. Para santri pun semakin memahami pentingnya melestarikan tanaman bambu yang memiliki beragam manfaat, mulai dari konservasi hingga potensi untuk kerajinan. Begitu banyak jenis bambu di sini sudah tentu menambah wawasan kami. Yang dimana yang lihat di kampung itu hanya ada beberapa bambu lokal. Sedangkan yang tumbuh di sini ada beberapa bambu yang tumbuh di luar negeri yang dikirim ke sini, Pak. Alhamdulillah ya, kami sebagai santri menyambut dengan baik karena untuk melestarikan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia, Pak. Program Arboretum Bambu telah menjadi contoh nyata kolaborasi antara dunia pendidikan dan perusahaan untuk mengedepankan konservasi dan pemberdayaan. Kedepan kawasan ini direncanakan menjadi destinasi ekowisata dan edukasi, dilengkapi dengan fasilitas seperti gazebo, tempat kunjungan, hingga ruang ramah lingkungan untuk wali santri dan masyarakat. Program ini juga menjadi bukti bahwa dengan dukungan yang berkelanjutan, sebuah pesantren dapat bertransformasi menjadi pusat pembelajaran lingkungan yang inovatif. Arboretum Bambu di Pondok Pesantren Al-Islam selain memperkuat kesadaran konservasi, juga membangun harapan bagi generasi mendatang. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong Hari Ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.